Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Mika Amelia selaku dosen pengampu mata kuliah karakter building. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perlu diketahui ada 4 poin penting yang nantinya akan kita bahas. Poin yang pertama adalah deskripsi umum, poin yang kedua adalah fenomena yang akan terjadi, poin yang ketiga adalah penyebab, dan poin yang keempat adalah problem solving. Seperti peribahasa, tak kenal maka tak sayang, jadi perkenalkan, saya Zilarima Haliza. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu deskripsi umum. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals atau SDGs adalah komitmen bersama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. SDGs adalah persetujuan mengenai pembangunan berkelanjutan yang berakar pada hak asasi manusia dan kesetaraan. Terdapat 17 tujuan dengan 169 target di dalam SDGs, dan masing-masing tujuan memiliki makna dan target yang diharapkan bisa tercapai pada tahun 2030. Artikel ini akan membahas tujuan ketiga SDGs, yaitu menciptakan kehidupan sehat dan sejahtera atau good health and well-being. Masalah yang mendapat perhatian khusus adalah angka kematian bayi atau infant mortality rate atau IMR, yaitu kematian yang terjadi pada penduduk usia 0 sampai 11 bulan atau kurang dari 1 tahun. Menurut data dari Databox, dalam penelitian yang dilakukan oleh UNICEF mengenai angka kematian bayi di Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat kelima. Meskipun Indonesia telah mengalami penurunan angka kematian bayi dalam beberapa dekade terakhir, masih terdapat ketidakmerataan dalam layanan kesehatan di negara ini. Salah satu perhatian utama adalah Provinsi Papua yang memiliki tingkat kematian bayi tertinggi di Indonesia pada tahun 2022, yaitu 38,17 per 1000 kelahiran hidup. Artinya terdapat sekitar 38 bayi meninggal di setiap 1000 kelahiran hidup, di mana seharusnya hanya terdapat 2-3 anak meninggal di setiap 1000 kelahiran hidup. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu fenomena yang terjadi. Faktor yang berhubungan dengan tingginya angka kematian bayi di Papua adalah wabah campak yang menyerang anak-anak. Menurut BBC, berdasarkan data dari Paroki Kristus Penebus Timepa, sebanyak 83 anak di distrik Mapia, Kabupaten Dogiai, Papua Tengah, terjangkit campak dan 15 diantaranya meninggal dunia. Kejadian ini dimulai pada bulan Januari dengan 39 kasus campak yang dicurigai di Provinsi Papua Tengah yang kemudian berkembang menjadi kasus luar biasa atau KLB. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu penyebab. Penyebab yang pertama yaitu ketidakcapaian target pelayanan imunisasi dasar. Imunisasi dasar lengkap diberikan kepada anak-anak usia 0 sampai 11 tahun, meliputi hepatitis B, Bacillus calmette-guerin atau BCG untuk mencegah TBC, serta vaksin campak dan rubella atau measles rubella. Akibat pandemi COVID-19, banyak anak yang tidak mendapatkan imunisasi rutin. Lalu penyebab yang kedua adalah akses terbatas ke fasilitas kesehatan juga menjadi masalah. Pemberian vaksin untuk anak-anak dilakukan di puskesmas terdekat, tetapi warga yang berasal dari daerah terpencil menghadapi kesulitan dalam mencapai fasilitas kesehatan karena medan yang sulit dan jarak yang jauh dari perkampungan. Hal ini mengakibatkan anak-anak yang terkena campak tidak mendapatkan pengobatan yang intensif. Lalu penyebab yang ketiga adalah penolakan imunisasi oleh sebagian masyarakat. Jadi hal ini juga berhubungan dengan pandemi COVID-19, di mana pada saat itu sedang gencar dilakukan vaksinasi untuk pencegahan COVID-19. Karena kekurangan penyuluhan, masyarakat mengira vaksin yang akan diberikan untuk anak-anak adalah vaksin COVID-19. Lalu kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu problem solving. Yang pertama, diperlukan upaya yang lebih besar dalam penyuluhan dan pelaksanaan imunisasi pada anak-anak, karena campak tidak sembuh dengan sendirinya dan memerlukan penanganan yang tepat. Lalu yang kedua, pemerintah setempat telah merespons kasus ini dengan memberikan vitamin A, vaksin imunisasi, dan pemberian makanan tambahan atau PMT kepada anak-anak yang mengalami masalah gizi. Selain itu, perwakilan dari Papua dan Papua Barat
Aminuddin Muhammad Ramdan berjanji untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan imunisasi dengan bantuan tenaga kesehatan. Nah, dari pemaparan artikel tadi, bisa disimpulkan bahwa imunisasi sangat penting bagi anak-anak dan perlunya perhatian lebih terhadap fasilitas kesehatan di daerah terpencil yang masih memerlukan banyak perhatian. Dan besar harapan kita semua agar fasilitas kesehatan bisa tersedia di semua daerah. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.